Shalom, bertemu lagi dengan saya, dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Benarkah Kristus bangkit? Saudara, kebangkitan Kristus merupakan inti dari pengharapan orang Kristen. Sebab di dalam kebangkitan Kristuslah semua pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen menjadi pasti, baik untuk hidup di masa kini maupun untuk hidup di masa yang akan datang. Kebangkitan Kristus membuat iman menjadi berarti dan pengharapan menjadi sesuatu yang nyata dan bukan sekedar mimpi. Saudara, dalam peringatan Paskah atau kebangkitan Kristus selalu ada pertanyaan, apakah Yesus benar-benar bangkit? Pertanyaan ini sudah ada sejak abad pertama. Itulah sebabnya Rasul Paulus mencoba untuk menjawab pertanyaan ini dalam 1 Korintus pasal 15. Saudara, kalau kita melihat 1 Korintus pasal 15 ini, maka kita akan menemukan beberapa hal tentang kebangkitan Kristus. Pertama, bukti dari kebangkitan Kristus. Rasul Paulus menulis tentang kenyataan dari kebangkitan Kristus. Dia mengungkapkan bahwa kebangkitan Kristus adalah suatu peristiwa yang memiliki bukti dan bukan rekayasa. Hal itu dipaparkan oleh Paulus dan menyebut saksi-saksi dari kebangkitan itu secara rinci dan gamblang. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 berkata, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara, paparan ini tentunya sesuatu yang bisa dikonfirmasikan. Dan ternyata tidak ada satupun dari saksi-saksi itu yang menyangkal dengan memberikan informasi yang berbeda tentang kebangkitan itu. Padahal dari sekian nama yang disebut, banyak di antara mereka yang masih hidup. Dan nama-nama itu tidak hanya ditemui oleh Yesus secara sendiri-sendiri, tetapi juga secara bersama-sama. Tentu kalau ada saksi dari kebangkitan itu secara bersama-sama, hal ini menandakan sesuatu pembuktian yang terbuka. Realita ini tentunya sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, di mana ketika mereka tidak melihat mayat Yesus di tempat di mana dia dikuburkan, menyebarkan berita bohong yang mengatakan bahwa murid-muridnya telah mencuri mayat Yesus. Dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayat 15 berkata, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada saudara-saudara itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Tetapi cerita itu tentunya tidak bisa diterima karena bukan saja kubur Yesus itu kosong, tetapi dia sendiri memperlihatkan dirinya kepada orang banyak yang membuktikan bahwa dia telah bangkit dan hidup. Penampakan diri Yesus setelah kematiannya bukanlah penampakan dalam rupa yang bukan manusia, tetapi nyata dalam rupa manusia yang dapat dikenali. Hal itu dibuktikan ketika ia berkata kepada Thomas untuk menjamah dia secara langsung, yang menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang punya wujud yang dapat diraba. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 27 berkata, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dengan demikian bahwa Yesus yang bangkit itu bukan menyembunyikan dirinya, tetapi membuktikan kebangkitannya kepada orang banyak sehingga layak dipercaya. Yang kedua, makna kebangkitan Kristus. Setelah Paulus memaparkan bukti-bukti dari kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dia kemudian memaparkan arti dari kebangkitan Yesus itu bagi orang Kristen dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
Ada beberapa makna kebangkitan Kristus yang coba diungkapkan oleh Paulus. Pertama adalah kebangkitan Kristus merupakan dasar kebangkitan manusia. Saudara, kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa suatu saat manusia akan dibangkitkan dari kematian. Karena kebangkitan Kristus merupakan rujukan dari kebangkitan manusia kelak. Jadi, keliru kalau ada anggapan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 berkata, jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau itu benar, berarti Kristus juga tidak dibangkitkan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-13 berkata, tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Padahal di atas sudah dijelaskan fakta dari kebangkitan Kristus, sehingga yang benar adalah Kristus sudah bangkit, dan kebangkitannya adalah dasar dari kebangkitan manusia kelak. Manusia dibangkitkan kelak dengan dua tujuan. Pertama, untuk dihukum karena tidak percaya kepada Yesus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi, kebangkitan manusia dari golongan ini adalah untuk mendapatkan akibat dari ketidakpercayaannya kepada Tuhan Yesus semasa hidupnya. Dengan demikian, ia akan menerima hukuman. Dalam Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa dan maut, yaitu hidup di neraka. Kedua, untuk mendapat hidup yang kekal karena percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kebangkitan dari kelompok ini adalah untuk mendapatkan upah dari percayanya kepada Tuhan Yesus, yaitu hidup di surga. Saudara, kebangkitan Kristus dari kematian merupakan pertanda bahwa ada kebangkitan manusia dari kematian untuk mendapatkan upah dari apa yang telah diperbuatnya selama di dunia ini, yaitu untuk mendapatkan hukuman selama-lamanya di neraka atau mendapatkan hidup kekal di surga. Sebab hidup bukan hanya di dunia ini saja, tetapi di dunia yang akan datang. Peristiwa ini pasti seperti kebangkitan Kristus yang telah terbukti dan pasti. Makna kebangkitan Kristus yang kedua adalah bahwa kebangkitan Kristus membuat iman menjadi bernilai. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Tetapi Paulus juga sekaligus mengungkapkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 yang berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Saudara, kenyataan ini tentu akan berarti bahwa iman kepada Kristus menjadi bernilai karena yang kita imani adalah Dia yang hidup. Dengan demikian, apa saja yang kita lakukan karena percaya kepada Tuhan Yesus menjadi bernilai karena kita lakukan kepada Dia yang hidup, bukan yang mati. Demikian juga ketika kita berharap, harapan kita menjadi bernilai karena kita berharap kepada Dia yang mampu melakukannya sebab Dia hidup. Harapan itu tentunya adalah sesuatu yang tidak mungkin mampu dikerjakan oleh manusia kecuali Yesus yang telah bangkit. Harapan itulah yang menandai setiap langkah kita hari ini. Sebab apa yang kita harapkan bukan sesuatu yang hanya bisa kita nikmati di dunia ini saja, tetapi sesuatu yang kita akan miliki di dunia yang akan datang. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19 berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Makna kebangkitan Kristus yang ketiga adalah bahwa kebangkitan Kristus membuat pelayanan menjadi bernilai. Saudara, lebih jauh Paulus menguraikan makna dari kebangkitan Kristus bahwa lewat kebangkitan Kristus, segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang percaya menjadi bernilai, baik itu pengorbanannya dan juga jerih lelahnya. Sebab kalau saja Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada gunanya berbuat sesuatu kepada Dia, apalagi harus mengalami penderitaan. 1 Korintus pasal 15 ayat 30 berkata, dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami dalam bahaya? Tetapi karena benar Yesus sudah bangkit, maka Paulus pun hidup habis-habisan untuk Kristus yang sudah bangkit. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-31 sampai 32 berkata, saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal itu benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja,
Aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara, Paulus melakukan itu karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang diperuntukkan kepada dia yang hidup dan tidak akan pernah sia-sia. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Makna kebangkitan Kristus yang keempat ialah bahwa kebangkitan Kristus membuka jalan untuk menang atas maut. Saudara, setelah Paulus memaparkan tentang kebangkitan Kristus dan dampaknya terhadap kita yang percaya, dan dengan tubuh apa nanti kita akan dibangkitkan? 1 Korintus pasal 15 ayat 35-49, Paulus memaparkan sesuatu yang menjadi tujuan dari kebangkitan itu, yaitu mengalahkan maut. Maut adalah akibat dosa dan tak seorang pun bebas dari upah dosa itu. Tetapi lewat kematian dan kebangkitan Kristus, maut sudah tidak berdaya bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. 1 Korintus 19 ayat 55 berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah senangmu? Pertanyaan ini adalah sesuatu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena jawabannya sudah pasti, bahwa maut sudah dikalahkan. Kebangkitan Kristus membuat orang percaya kepadanya dibangkitkan dengan tubuh yang tidak dapat binasa. 1 Korintus pasal 15 ayat 53-54 berkata, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, maut tidak berkuasa lagi atas hidup orang yang percaya kepada Yesus. Sebab sama seperti maut tidak berkuasa atas tubuh Yesus, maka tubuh orang yang sudah dibangkitkan juga akan mengalami kemenangan atas maut. Oleh karena itu, saudara, Kristus telah bangkit, dan kebangkitannya menjadi dasar kebangkitan kita kelak untuk menikmati hidup yang kekal. Kristus telah bangkit yang membuat iman bernilai. Kristus telah bangkit membuat apa yang kita lakukan kepadanya ini dan di sini menjadi berarti. Kristus telah bangkit yang membuat kita bisa menang atas maut. Amin. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.